anak TK yang menjadi pelaku itu terdorong melakukan pencabulan karena menonton video porno. Ketika anak sudah mulai bertanya, mulai kritis ya, mungkin kalau bahasa ini mungkin anak bertanya semua itu, anak kritis semua anak-anak kan penasaran ya. Kamu belajarnya dari mana? Iya. Nah, kalau kemudian mereka menemukan video porno, ini yang kemudian berbahaya menurut saya. Iya benar itu, video porno itu sebenarnya isinya apa aja sih? Halo Sobat Rama, selamat datang di podcast Rama. Lagi-lagi kita akan mengobrolkan dan merespon tentang kasus kekerasan seksual. Wih, Nah, tahu ada nggak? kasus lagi. Ada kasus lagi, dan ini kasus sangat, mencengangkan ya. Karena kasus ini terjadi di Pekanbaru dan yang menjadi pelaku itu anak TK. Jadi korbannya anak TK juga. Di anak TK itu diduga mencabuli temannya sesama pria, dan usut-diusut katanya anak laki-laki ya. Anak laki-laki, betul. Usut-diusut pelaku anak TK yang menjadi pelaku itu terdorong melakukan pencabulan karena menonton video porno dari HP ayahnya. Nah, ngeri kan? Kita harus ngobrol ini nih. Ngeri. Ya, kita akan mencoba ngobrolin dan mengurai sebenarnya apa sih yang terjadi. Ini kasus kekerasan seksual yang model apa ini? apa yang menggelisahkan Hadid. Menggelisahkanmu waktu baca? Ya, sangat gelisah karena ini yang melakukan adalah anak di bawah umur dan anak TK itu. Kita kan seringkali menganggap bahwa anak ya bercandaan, dunia anak ya dunia bermain gitu kan, tidak bakal mengenal tentang tindakan-tindakan yang seksual kayak gitu. Nah, ini sangat fakta ini membalik pemahaman saya bahwa ternyata anak TK juga bisa mengalami ini dan melakukan ini gitu. Tapi ini bukan kasus yang pertama kan? Bukan. Yang seperti ini kan, misal pelakunya anak-anak, korbannya anak-anak. Realitas itu nggak hari ini aja. Iya, makanya bukan kasus pertama. Sudah sering juga sebelum terjadi. Bahkan di Cirebon juga pernah kan? Pernah anak SD. Iya. Pelakunya anak SD, korbannya juga temannya sendiri. Gitu. Iya benar. Juga pernah terjadi kayak gitu. Kalau aku sih pertama melihat ya, ini membuktikan bahwa seksualitas itu bukan kalau biasanya ditanya kapan seksualitas itu ada gitu. Iya, biasanya itu kan kita jawabnya ya pada saat akil balik gitu. Atau biasanya dijawab nanti juga kamu tahu sendiri kalau udah menikah. Ya, atau setelah laki-laki mengalami mimpi basah dan perempuan mengalami menstruasi kan. Iya benar. Tapi pada saat kekerasan seksual itu terjadi pada anak-anak, misalkan yang mengalami anak-anak atau pelakunya juga anak-anak, kita menyebutnya kekerasan seksual kan. Berarti seksualitas itu sudah ada walaupun mereka masih anak-anak. Betul. Ya kan? Kemudian yang kedua itu tadi yang Hadin omong, itu kenapa ya anak-anak bisa melakukan itu? Kira-kira gimana? Punya pandangan apa terkait itu tuh? Kan kalau usia anak-anak itu, apalagi usia TK ya, ini lagi masa-masa yang disebut dengan golden age gitu kan, gitu ya. Usia yang masa-masa 5 tahun itu masa-masa cemerlang sebenarnya. Dan anak-anak itu kan mereka punya satu metode melihat gitu, mempraktekkan sesuatu itu kan dari yang dia lihat, yang dia dengar gitu. Nah, bisa jadi ini mungkin satu keteledoran ya mungkin ya gitu tuh oleh orang tua atau apapun gitu. Saya mungkin keteledoran yang kemudian anak-anak tuh melihat kan dari gambar yang dia tonton atau video yang tonton, lalu kemudian dia kan menimbulkan rasa penasaran nih, tanpa dia tahu gitu ini tuh maksudnya apa sih gitu. Mereka hanya penasaran dan ingin mencoba yang dia tonton itu kepada temennya gitu, karena dia ya taunya itu gitu tuh, ya itu gitu tuh, meniru, mencoba dari rasa penasarannya. Dan itulah anak-anak gitu tuh. Mereka belajarnya dimulai dari kayak begitu gitu. Kalau aku sih melihatnya begitu ya gitu tuh. Kalau itu nggak ada edukasi, karena kan tadi gitu tuh, karena bisa jadi anggapan yang kita aja kan dulu masih memahaminya kalau seksualitas itu ya hanya berkaitan dengan yang biologis gitu tuh, atau yang psikologis, tidak kemudian
Padahal kalau kita ngomongin seksualitas itu sangat luas. Ada juga kita bisa melihat dari sisi konstruksi sosial masyarakatnya, sosiologisnya kayak gimana, itu juga bagian. Jadi bukan hanya yang biologis saja. Tapi ini kan tidak kemudian diajarkan oleh orang-orang tua kita juga kan. Kalau karena dianggapnya ya anak-anak masa belum boleh ngomongin ini gitu. Tapi kan seksualitas memang sejak kita lahir sampai kita meninggal juga itu bagian dari proses seksualitas kita semua, seksualitas diri kita gitu. Kalau aku sebut kalau anak-anak ya tadi itu rasa penasaran, pengen mencoba dari yang dia lihat, dari yang dia dengar, lalu dia mempraktikkan. Salah satunya kejadian ini anak-anak ini. Jadi maksudnya seksualitas itu anak-anak ini tidak mendapatkannya ya, baik dari orang tua, dari sekolah, dari mana, sehingga dia mencari sendiri. Mencari sendiri, kemudian kebetulan tersesat di konten-konten pornografi kayak gitu. Nah, misal kayak gini, misalkan orang tuanya memberikan juga di sekolah kita misalkan memberikan pendidikan seksualitas. Apa peristiwa ini mungkin bisa dicegah? Menurutku sih bisa ya, kayak bisa aja kalau sudah ada preventif atau pengetahuan yang kemudian ya pastinya dengan dengan koridor usia yang anak-anak ya, pemberitahuannya dari mulai apa yang boleh dan tidak boleh, lalu kemudian juga hal-hal kalau ada seperti itu tuh boleh nggak sih kita misalnya memegang bagian tertentu, atau juga dijelaskan kalau kamu melakukan ini tuh nanti akan begini loh deh gitu tuh. Misal kamu memegang bagian itu gitu tuh, karena itu adalah bagian organ reproduksi dan tidak boleh loh memegang bagian organ reproduksi orang lain gitu tuh. Karena itu kan membuat orang lain tidak nyaman, membuat anak lain mungkin merasa malu, merasa kemudian direndahkan, merasa segala macam. Nah itu juga harus dijelaskan sama nggak bolehnya tuh kenapa gitu tuh. Itu dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang mudah ditangkap oleh anak-anak misalnya kayak gitu tuh. Kenapa nggak boleh mah? Kan biasanya anak penasaran kayak gitu di usia-usia anak. Itu penting gitu tuh. Tapi kalau anak-anak biasa mulai bertanya begitu, biasanya di lingkunganku misalkan di kampungku, itu kalau anak-anak sudah mulai bertanya seperti itu, kita yang dewasa kan nganggapnya, ini berarti anak-anak bisa tanya kayak gitu, belajarnya dari mana? Iya. Nah menurutku maksudnya ketika anak sudah mulai bertanya, mulai kritis ya, mungkin kalau bahasa ini mungkin anak bertanya semua itu anak-anak kritis semua anak-anak kan penasaran dan tanya menurutku jangan kemudian jangan bertanya, jangan dilarang untuk tidak bertanya. Semakin dia dilarang tuh kamu nggak boleh begini, semakin dia kemudian muncul penasaran yang mungkin tadi pada akhirnya dia mencari sendiri di mungkin ya beberapa mungkin karena anak-anak juga mengakses HP, media sosial, dia mencari tanpa dia tahu kan, karena tidak ada penjelasan kenapa sih begini gitu, kenapa sih ada rasa mungkin ada rasa sesuatu yang ini tuh apa gitu tuh. Nggak ada yang kemudian menjelaskan, oh itu tuh maksudnya rasa itu adalah bagian dari seksualitas yang ada di dalam diri kamu dan itu manusiawi. Nah itu dan harus hati-hati juga. Dan harus hati-hati juga menjelaskan ke mereka bahwa itu ada di setiap manusia dan itu anugerah dan tidak boleh kemudian rasa itu kamu memaksakan, misalnya kamu melakukan itu kepada orang lain, itu nggak boleh gitu tuh. Bayangkan kalau kamu diperlakukan seperti itu tuh dek gitu tuh, yang misalnya si anak itu gitu tuh, dia kan jadi merasa malu, merasa menadi, merasa kok ini ya, kok saya dibeginiin ya gitu tuh. Pasti kan ada rasa, meskipun anak-anak itu ada rasa direndahkan karena dia manusia. Jangan dilihat wah itu anak kecil pasti nggak ada trauma, justru anak-anak itu menyimpan trauma itu yang akan berdampak pada proses tumbuhnya dia ke depan gitu itu. Apalagi kalau misal dia tidak mendapati jawaban-jawaban setiap untuk berani bertanya aja. Dia tidak berani karena mungkin orang-orang dewasanya tidak memberikan jawaban, kemudian menuduh dengan macam-macam. Ini tanya-tanya kayak gitu, kamu belajarnya dari mana? Iya. Nah,
kalau kemudian mereka menemukan video porno, ini yang kemudian berbahaya menurut saya. Iya benar itu, video porno itu sebenarnya isinya apa aja? Ya bukan isinya apa, tapi video porno itu kan mengajarkan ya kepada kita bagaimana hubungan seksual itu dilakukan seolah-olah itu hanya tubuh. Iya, iya benar. Video porno kan sinema ya, sesuatu yang memang dirancang, disetting untuk hanya mengeksplorasi ketubuhan. Sementara seksualitas itu kan sebenarnya bukan hanya tentang tubuh. Tadi misalkan kita kan bicara tentang bagaimana sih rasanya saat dipegang bagian tertentu yang sensual. Baik anak-anak maupun orang dewasa tentu punya rasa itu, nyaman, tidak nyaman, kemudian tersinggung, sensitif. Nah di video porno itu nggak ada. Dari mana kita tahu kemudian ada tidak nyaman, tidak suka? Jangan kayak gini, jangan dengan kekerasan atau ada batasan-batasan tertentu yang di video porno itu tidak ditampakkan. Iya benar. Jadi relasi seksual yang ada di video porno itu ya seperti hubungan antara badan dengan badan. Tidak ada misalkan konsensual, keikhlasan, kerelaan, kenyamanan. Yang ini memang bukan dimensi jasmani ya. Nah, di video porno itu nggak ada. Nah, bayangkan jika anak-anak belajar seksualitas dari hal seperti itu. Jadi seolah-olah antar manusia dewasa di luar sana, manusia yang nyata, itu sama dengan apa yang ada di dalam video. Ini kan berbahaya. Nah, kalau kita terus-terusan menyalahkan video porno ya silahkan saja, tapi sampai kapan? Bagaimana kalau kita mulai sejak dari anak-anak itu punya pertanyaan, punya kegelisahan, punya misteri yang perlu dijawab, orang tua dan kita, orang-orang dewasa memberikan jawabannya dengan benar, bahwasanya seksualitas tuh kayak gini, hubungan seksual yang benar tuh kayak gini. Kamu masih kecil, prosesmu masih di sini. Kamu jangan melakukan itu ya. Kalau kamu digituin, kamu juga nggak nyaman kan, seperti yang Indo bilang tadi. Menurutku harus mulai sehingga saat anak-anak ini menemukan di media sosial kah, di HP-nya bapaknya kah, dimanapun dia bisa menilai, oh ini ya kayak gini nih nggak bener nih. Jadi sudah punya penilaian sendiri tuh. Kayak gitu sih sebenarnya. Kalau menurutku kayak gitu. Iya. Benar juga sih. Gimana ini? Pengalamannya Hadid. Iya seperti itu. Jadi dua hal itu harus diberitahu. Yang pertama tentang hubungan seksual itu ya bukan hanya tentang tubuh. Terus kedua ya kita harus jangan mentabukan pendidikan seksualitas, pendidikan seksual. Tapi lagi-lagi kan terkadang anak itu kan tidak serta-merta langsung paham antara mana yang benar atau mana yang harus diikuti dan mana yang tidak gitu kan. Ya apalagi lingkungan sekitar, kemudian ruang-ruang yang ada di sekitar anak itu tidak mendukung untuk ramah anak gitu kan. Kadang anak-anak ya sering sekali dianggap ya hanya lagi nakal, lagi rewel, tidak pernah diperhatikan secara detail gitu kan, bahwa anak-anak itu lagi rasanya apa nih. Yang seperti itu tuh harus dibuka. Nah, gimana kalau sang anak ini nggak paham gitu. Yang diajarkan orang tuanya begini-begini, tapi dia juga mendapat informasi yang begini-begini. Iya. Itu bagaimana? Makanya kan pentingnya terkait misalnya di era dan zaman yang sekarang itu adalah bahwa kemudian orang tua pun kita semua nih yang orang-orang dewasa itu tidak berhenti untuk terus belajar gitu tuh. Jangan hanya diam, jangan hanya menjadi seorang konsumen gitu tuh. Tapi kita juga terus bergerak, terus belajar gitu tuh, menemani anak-anak kita, apalagi terkait dengan seksualitas ini gitu tuh. Mungkin seksualitas yang bukan dalam koridor arti hubungan seksual aja, bukan gitu, tapi lebih juga soal relasi dia berteman dengan anak-anak yang lain,
dan juga dalam sisi spiritual lain, karena aspeknya kan sangat banyak ya, sosial, psikologis, kemudian antropologi, histori dan lain sebagainya, dan itu harus lengkap gitu. Maksudnya lengkap tuh terlengkap itu sehingga semua itu tadi tidak ditangkap pada kalau pendidikan seksual nanti yang diajarin soal hubungan seksual berarti ngajarin seks bebas. Ngajarin seks bebas bukan itu, tapi bagaimana juga anak-anak itu paham tentang seksualitas diri, tentang dirinya. Yang paling penting itu tentang dirinya. Saya itu manusia. Saya secara tubuh yang fisik ini punya satu fungsi. Kalau punya fungsi secara reproduktif, baik itu di laki-laki maupun perempuan punya fungsinya masing-masing, dan itu akan berfungsi dari dia sejak lahir sampai dia meninggal. Itu dia berfungsi. Iya, gitu. Tapi saya kira tidak cukup hanya pengenalan diri itu hanya dari tadi fungsi reproduksi. Tentu. Bukan hanya itu, harus juga mengenalkan bukan hanya tentang yang biologis, makanya ada juga mengenalkan bagaimana tentang sosiologis, tentang relasinya dengan orang lain, gitu kan. Lalu juga mengenalkan bagaimana dengan yang historinya kita itu kayak macam-macam. Maksudku kayak gini, yang sosiologis itu kan kadang kalau dimensinya adalah dari diri, itu tadi kayak ngaji rasa aja. Diajarkan bahwa kalau kamu dibegitukan itu nggak nyaman, jangan melakukan yang seperti itu ke orang lain. Betul. Jadi dimensi sosiologis itu dimulai dari bagaimana kamu merasakan kalau dibegitukan. Jadi itu harus mulai diajarkan. Jadi kalau saya kan lihat selama ini kan yang sudah diajarkan itu kan pendidikan reproduksi. Misalkan kita belajar biologi di sekolah, seolah-olah hubungan seksual itu hanya membuahi. Bagaimana sperma kemudian membuahi, bertemu dengan ovum. Itu kan semua proses-proses biologis. Tapi tidak pernah dibahas bagaimana proses itu bisa terjadi pada manusia. Dan harus melalui tahapan seperti apa. Pengenalan antar individu, antar pribadi itu bagaimana. Bagaimana membangun relasi, bagaimana membangun komunikasi yang baik, kalau kita menyukai lawan jenis. Itu kan nggak ada pelajaran. Maksudnya fase runutnya sampai di titik ini. Makanya tadi itu soal relasi, bagaimana sih cara pacaran yang baik dan benar. Itu nggak ada mata pelajaran. Laki-laki itu kayak gimana sih, perempuan kayak gimana sih? Adanya hanya asumsi-asumsi kan. Laki-laki memandang perempuan. Jadi berkembang konstruksi balik lagi. Perempuan tuh kayak begitu ya. Gitu. Kalau apalagi laki-laki belajarnya dari video porno. Itu. Aduh. Bahaya. Ini seolah-olah semua perempuan nanti bisa dengan mudah dia ajak untuk melakukan hubungan seksual seperti yang ada di dalam video porno. Ini kan berbahaya sekali. Ini kalau udah sama anak-anak juga jadi miris kan gitu. Jadi mirisnya tuh kita orang dewasa kan selalu udah jangan tanya-tanya kayak gitu, nanti juga tahu sendiri. Tapi aku agak sedikit tergelitik ya dengan bahasa yang di berita itu, bahwa yang memacu anak itu melakukan kekerasan seksual itu karena nonton video porno. Lah aku sampai berpikir, kalau nggak ada video porno kira-kira anak itu akan ada nggak tindakan kasus pencabulan seperti itu gitu loh. Kan seringkali lingkungan sekitar juga tidak ramah anak tuh, maksudnya orang dewasa di sekitarnya menampakkan kemaluan misalkan, atau bermesraan di depan anak, atau kalau enggak seperti yang Masjid yang pernah bilang tuh, melihat kinjeng yang lagi kayak gitu tuh kayak gitu tuh. Jadi ruang-ruang seperti itu seolah-olah mengaktifkan daya seksual anak itu yang dari di luar video porno itu kan banyak. Padahal tidak hanya video porno, banyak. Maksudnya cara berelasi kemudian berinteraksi secara seksual itu kan diajarkan di mana-mana ya. Kayak di televisi sebenarnya ada, walaupun tidak sevulgar di video porno. Mungkin video porno itu dalam rangka menginspirasi tindakan, bentuk tindakan. Tapi kalau membangkitkan hasrat, belajar pada perilaku seksual seperti apa, saya kira ada di mana-mana. Di sinetron juga ada, ada di adegan-adegan macam-macam itu ada. Bahkan kalau kita lihat hewan-hewan atau apa sekeliling, pasti kan bertanya-tanya juga, itu dua hewan itu sedang melakukan apa. Dan kita nggak mungkin dong mengkerangkeng anak ini untuk tidak keluar kemana-mana. Bahkan saya meyakini, kalaupun tidak keluar kemana-mana, seksualitas itu tumbuh juga kok.
Karena dia bisa mengeksplorasi tubuhnya sendiri. Betul. Jadi nggak mungkin kita menghindari seksualitas pada diri manusia selagi manusia ini punya tubuh. Jadi nggak mungkin. Jadi daripada mencari-cari sendiri, masih mending ayo dijawab dengan benar, pelan-pelan. Dijawab dengan benar dan didialogkan dikomunikasikan. Dikomunikasikan, didialogkan. Kalau kita sebagai orang dewasa gitu, orang dewasa itu bisa orang tua, bisa siapa aja, kita semua gitu tuh. Ketika ada ponakan kita, adik kita, anak kita yang kemudian bertanya atau kemudian dia resah gitu tuh, mari berkomunikasi gitu, menjadi orang dewasa yang menyenangkan, yang ramah dan bisa diajak komunikasi, bisa diajak dialog. Itu yang paling gitu. penting. Yang paling penting itu bisa diajak dialog sehingga rasa penasaran, rasa keingintahuan dia gitu tentang sesuatu itu bisa diurai bersama gitu. Dia tidak merasa tabu, dia tidak merasa canggung tentang sesuatu yang dianggap banyak masyarakat. Itu sesuatu yang tidak boleh diperbincangkan, sesuatu yang tidak bisa diobrolkan. Itu menjadi sesuatu, loh kita kan manusia biasa. Selagi kita tadi Pak Oci bilang bahwa selagi kita masih punya tubuh, maka seksualitas itu tetap ada di dalam diri kita sih. Sampai mungkin ketika kita mati baru kemudian di dalamnya ada gitu sih. Itu aja pesan saya ya, menjadi orang dewasa yang menyenangkan bagi anak-anak untuk mendialogkan sesuatu yang dianggap tabu ini. Seksualitas itu ada dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi bukan mulai pada saat akil balik. Betul. Karena manula atau orang yang sudah tua, lansia, apakah kita juga mengatakan dia tidak punya seksualitas? Enggak juga. Padahal secara reproduktif mungkin sudah tidak aktif betul. Tapi seksualitas kan masih ada. Yang lainnya. Betul. Jadi tidak bisa kita mengukur seksualitas dari sesuatu yang masa reproduktifnya masih bekerja, nggak bisa, karena sepanjang hidup manusia selagi punya tubuh, ya dia punya seksualitas. Betul sekali. Oke, begitu teman-teman Sobat Rama, uraian dari kita. Bagaimana menurut Sobat Rama? Komen Ya, makasih. Bye-bye. Bye-bye.